kita sudah membahas mengenai format citra dan struktur data untuk citra. Nah, sekarang kita hari ini akan mempelajari operasi-operasi dasar di dalam pengolahan citra. Ya. Nah, di dalam pengolahan citra, ya, operasi-operasi itu dapat dilakukan dalam sejumlah level atau aras. Ya. Operasi-operasi yang dilakukan pada pengolahan citra itu dapat dikelompokkan ke dalam 4 aras komputasi, 4 level. Nah, aras ini maksudnya apakah kita akan memproses pixel-pixel itu, ya, apakah sebuah pixel independen atau bergantung pada pixel-pixel di sekitarnya, atau bergantung pada pixel-pixel keseluruhan pada citra tersebut, atau bergantung pada pixel di dalam region of interest saja, yaitu aras objeknya. Ya, oleh karena itu di dalam pengolahan citra terdapat 4 aras atau level komputasi. Yang pertama adalah aras titik, ya, aras titik, kedua aras lokal, ketiga aras global, keempat aras objek, ya. Aras objek, ya. Nah, aras titik, ya, aras titik artinya operasi dilakukan hanya pada pixel tunggal saja di dalam citra, ya. Jadi kita hanya memproses pixel tersebut tanpa bergantung pada pixel-pixel lain, ya. Nah, ini dinyatakan dalam operasi titik. Titik ini operasi yang dilakukan pada sebuah pixel pada koordinat x, y, gitu. Jadi kalau pixelnya ini, nah, kita lakukan proses pada pixel tersebut, tidak bergantung pada pixel-pixel lain. Maka operasinya itu saya nyatakan sebagai O titik terhadap simpul fx, y. Nah, operasi ini diulang untuk pixel-pixel lainnya di dalam citra ini. Ya. Jadi pixel-pixel lain dalam citra ini juga akan diperlakukan dengan cara yang sama. Dioperasikan tanpa bergantung pada pixel-pixel tetangganya. Nah, contoh-contoh operasi titik yang pertama adalah operasi thresholding atau saya terjemahkan menjadi operasi pengembangan. Operasi pengembangan ini adalah mengkonversi sebuah nilai pixel berdasarkan suatu threshold T. Ya. Jadi kalau misalnya threshold T-nya, kalau misalnya nilai pixel tersebut kecil dari T, maka nilainya dinyatakan sebagai A1. Kalau lebih besar dari T, nilainya dinyatakan dalam A2. Gitu. Nah, sebagai contoh misalnya kita punya citra Lena. Citra Lena ini akan kita ubah menjadi citra biner. Caranya adalah untuk nilai-nilai pixel yang kecil dari 128. Nah, kenapa kita ambil 128? Nah, ini adalah nilai tengahnya saja. Karena nilai-nilai pixel itu kan dari 0 sampai 255. Berarti nilai pertengahnya adalah 128 atau 127 begitu ya. Maka untuk pixel-pixel yang lebih kecil dari 128 kita nyatakan dengan menjadi pixel 0. Sedangkan yang lebih besar dari 128 kita nyatakan sebagai pixel 1. Nah, maka ini akan menjadi citra biner. Nah, hasil citra biner seperti ini. Ini contoh operasi titik, operasi thresholding namanya. Ya, mungkin saya copy dulu ya filenya dari komputer lain ini sebentar ya. Nah, sabar ya. Karena kalau pakai dari web itu tuh tidak bisa pakai pointer ini. Jadi saya ini dulu. Ini Oke, ya sudah saya pindahkan ke eksternal hard disk ini. Jadi saya tidak buka itu. Saya tidak buka dari file saya. Oke.
Ini saya matikan dulu. Kemudian ini citra operasi. Oke. Oke, saya ulang lagi ininya. Saya share screen lagi. Nah. Oke. Nah, ini ya. Jadi pakai PPT lebih enak untuk memindahkan ininya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, operasi RSTT yang pertama adalah pengembangan atau thresholding. Ini akan mengubah citra tersebut menjadi citra binder yang hanya memiliki nilai 0 dan 1. Nilai thresholdnya T-nya adalah 108. Ya. Jadi algoritmanya sederhana seperti ini. Ini kode programnya saja. Jika nilai pixel tersebut kecil dari T, maka sebuah matriks lain, yaitu B, kita isi dengan 0 pada posisi I, J. Kemudian jika besar sama dengan T, berarti menjadi 1. Untuk citra yang berwarna, caranya sama. Jadi kita ubah untuk setiap komponen RGB-nya itu menjadi menjadi nilai pixel 0 dan 1. Nah, yang kedua adalah untuk menghasilkan negatif dari citra. Ya, oke. Oh, ini oke yang pertama. Oke. Salah saya. Maksudnya ini contoh untuk membuat citra negatif. Yang kedua adalah membuat citra negatif. Citra negatif ini adalah citra seperti film pada citra fotografi, ya, pada fotografi. Nah, untuk mendapatkan citra negatif, caranya adalah untuk setiap pixel itu kita lakukan pengurangan nilai pixel terbesar yaitu 255, kita kurang dengan nilai pixel tersebut 255 kurang fxy. Maka pada citra Lena ini akan menjadi citra negatif. Nah, saya ambil contoh ya. Di sini saya sudah menjalankan MATLAB saya. Ya. Saya jalankan MATLAB. Misalnya di sini saya ambil sini, misalnya gini. Ya. Jadi saya baca misalnya di sini Imrit Babun BMP. Ya. Imshow bukan yang ini, salah. Jangan yang babun lah ya. Misalnya saya baca citra lain di sini, misalnya citra apa yang berwarna di sini ya. Citra Lena BMP. Oke ya. Saya ulang lagi sini. Lena BMP ya. Atau Lada ini aja ya. Lada 256 BMP. Oke. Kemudian saya inshow Nah, ini citra Lada. Nah, sekarang saya ingin menghasilkan citra negatif ya. Maka untuk setiap pixel itu saya lakukan pengurangan seperti ini. Jadi B di dalam MATLAB gampang saja ya. B dikurang dengan A gitu ya. B dikurang A. Maka saya akan memperoleh citra negatifnya ya. Seperti ini. Inshow B. Nah, ini adalah citra negatif dari citra B tadi. Ya, dari citra Lada tadi ya. Jadi kalau inshow A, jadi di sini untuk memperoleh dua buah window inshow A. Jadi ini citra ininya, kemudian ini citra negatifnya. Nah, perhatikan ya. Nah, ini diperoleh dengan operasi aras titik dengan cara oke, ini saya tutup dulu. Dengan cara mengubah setiap nilai-nilai pixel itu dikurangi 255 dikurang dengan nilai pixel tersebut. Ya. Nah, ini untuk citra gedung sate seperti ini. Ya. Nah, ini algoritmanya, ini kode programnya ya, silahkan dipelajari nanti. Nah, yang operasi ketiga yang termasuk pada RSTT itu adalah pencernaan citra atau image flattening. Ya. Image flattening ini artinya kita ingin mengubah kecerahan atau brightness dari gambar tersebut dengan menambahkan pada setiap pixel tersebut
suatu konstanta. Jadi untuk setiap nilai piksel pada posisi X, Y, kita tambahkan dengan sebuah nilai B. Jika B-nya positif, maka kecerahan citra itu bertambah. Jika dia negatif, maka kecerahan citra itu berkurang. Gitu. Ya. Nah, tapi hati-hati, karena kalau kita tambahkan dengan B, bisa jadi nilainya lebih besar dari nilai gray level terbesar. Ya. Nilai gray level terbesar adalah 255, ya kan? Nah, kalau misalnya nilainya lebih besar dari 255, kita lakukan operasi clipping, ya, yaitu kita potong ya menjadi 255. Kalau misalnya lebih kecil dari 0 jadi negatif, misalnya kalau dikurangi, maka kita nyatakan sebagai 0. Nah, kalau antara 0 sampai 255 tidak masalah, nilainya tetap seperti itu. Nah, ini termasuk operasi pada aras titik juga, karena ini nilai piksel yang baru, ya, itu hanya dilakukan untuk piksel tersebut saja, tidak bergantung pada piksel-piksel yang lain. Nah, contoh seperti ini. Ini citra Zelda, ini terlalu gelap ya. Nah, sekarang saya tambah brightness-nya sebesar 100. Maka citra Zelda ini akan menjadi lebih terang, lebih jelas seperti itu. Untuk citra berwarna, maka kita lakukan penjumlahannya pada setiap komponen R, G, dan B-nya. Ya. Sebagai contoh, saya kembali lagi ke sini. Ini saya tutup dulu. Nah, jadi saya akan mendemokan ini dengan MATLAB ya. Tapi kalian kalau bikin program nggak boleh pakai MATLAB. Misalnya saya punya kameramen ya, punya citra apa ya, saya punya di sini, punya citra kamera. Oh ya, oke. Misalnya A sama dengan imrit kamera BMP. Ini adalah sebuah citra, contoh sebuah citra apa namanya? Contoh sebuah citra standar, citra uji juga. Nah, sekarang saya akan menambah, ini kan agak gelap nih. Nah, sekarang saya tambah ya. A, misalnya hasil penambahannya adalah gini. Citra ini saya tambahkan dengan sebuah nilai, misalnya 50. Gitu. Gitu ya. Artinya setiap piksel pada citra tersebut saya tambah 50. Saya tampilkan citra ini ya. Figur. Ya. Saya tampilkan in show B. Nah, lihat citranya akan lebih ini ya. Nah, ini citra yang aslinya, nah, ini citra yang sudah ditambah. Nah, ini namanya penambahan brightness seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin lebih tajam lagi, kita misalnya di sini 100, ya, kita lakukan penambah, ya. Nah, ini akan lebih ini. Nah, bandingkan ya, ini tambah 50, ini ditambah 100. Ini tambah 50, ini ditambah 100. Ya, 50, ini 100. Nah, ada 3 ini. Nah, kalau kita perhatikan di Photoshop ya, di Photoshop itu, ya, ada Photoshop. Nah, kalau kalian perhatikan bahwa di Photoshop itu, operasi penambahan itu adalah dengan cara menggeser. Ya. Jadi kalau misalnya saya punya gambar seperti ini, saya punya gambar dari simpul ini, saya punya gambar, misalnya, saya punya gambar misalnya, nah ini kamera yang tadi ya. Nah, maka untuk mengubah kontrasnya, kita lakukan seperti ini ya, adjustment, misalnya brightness-nya. Nah, ini artinya kita tambah tuh. Nah, ini artinya penambahan ya, penambahan seperti yang saya tadi ya. Nah, ini penambahan. Nah, kalau misalnya dikurang, nah, ini akan lebih gelap. Nah, itu artinya operasi yang terjadi itu adalah operasi penambahan pada setiap nilai piksel kita tambahkan dengan sesuatu. Gitu ya. Saya tanya pada Ridwan. Ridwan, kamu pernah pakai Photoshop? Ridwan? Oh, pernah. Nah, kamu pernah nggak mengubah brightness seperti tadi? Dengan menggeser-geser seperti itu? Menggeser brightness-nya. Pernah. Nah, itu artinya operasi, ya, kalau dalam pengolahan citra,
Itu artinya operasi yang menambahkan setiap pixel dengan suatu nilai sebuah nilai B tertentu, ya. Nah, tapi kalau kita program ini, maka jadi ini penambahan ya, setiap elemen pixel ini kita tambah dengan B. Jika kecil dari 0 dijadikan 0, jika besar dari 255 di clipping dipotongnya di 255. Kalau tidak berarti tetap, ya. Nah, operasi titik yang berikutnya adalah mengkonversi citra berwarna ke citra grayscale, ya. Sebentar, baterainya saya ini dulu ya. Ini udah mau habis nih tampaknya. Kurang panjang nih. Oke. Nah, operasi titik berikutnya adalah konversi citra berwarna ke citra grayscale. Jadi kalau kita punya citra berwarna, bagaimana caranya menjadi citra grayscale? Nah, cara yang paling sederhana adalah kita bagi 3 saja nilai keabuan untuk setiap kanal, ya. Jadi untuk kanal R, G, dan B, maka untuk setiap pixelnya kita jumlahkan lalu kita bagi 3. Nah, hasilnya seperti ini, tidak lebih baik, ya. Sekarang cara yang lebih baik adalah, nah, ini dengan suatu proporsional, yaitu nilai pixel yang baru adalah 0,299R ditambah 0,587G ditambah 0,144P. Ya, itu cara yang ini. Nah, hasilnya akan lebih baik, ya. Nah, ini adalah operasi pada aras titik juga, ya. Misalnya saya ambil contohnya seperti ini, ya. Misalnya pada gambar Lena, ya, pada lada tadi, ya. Tolong kembali A, ini CLC, ya. A sama dengan, ya, Imrit lada 256 BMP, ya, BMP, ya. Kemudian ImShow A. Nah, ini adalah ini, ya, oke, ini citranya, ya. Ini saya tutup dulu yang ini. Oke, nah ini ada citranya. Sekarang saya akan mengubah ini ke grayscale. Cara yang sederhana, oh ya, di sini perhatikan ya, bahwa saya akan memperoleh 3 buah matrik di sini, ya, yaitu 3. Jadi untuk matrik yang pertama saya sebut sebagai A, komponennya 1 gitu ya. Yang kedua A2. Jadi seperti ini misalnya kalau saya ingin menampilkan matrik tersebut pada komponen RG-nya itu adalah komponen R, ya. Kalau saya ImShow A, ya, 1. Nah, itu artinya saya hanya menampilkan komponen yang red, ya. Kemudian kalau saya ingin menampilkan komponen yang green, nah, itu artinya ini komponen yang green. Kemudian untuk komponen yang B blue gitu ya, berarti di sini. Nah, sekarang saya akan mengubah citra lada tadi, ya. Tolong kembali, ya. A sama dengan Imrit lada 256 BMP. Nah, saya akan mengubahnya menjadi citra grayscale, ya. Nah, jadi saya simpan dulu ya matrik untuk setiap komponennya itu pada sebuah ini R, G, ya. Kemudian ini adalah untuk komponen yang green. Kemudian untuk yang blue ini adalah ini untuk yang blue. Oke. Nah, sekarang saya akan mengubah menjadi citra grayscale dengan cara yaitu R dibagi 3, ya, R dibagi 3, tapi harus di round di sini ya. R yaitu R ditambah dengan G ditambah dengan D, kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3, ya.
Nah, ini harus kita bulatkan ya. Nah, kita bulatkan ke misalnya ke AIN 8 ke ini ya. Ke sini. Yang ini kita bulatkan. Nah, seperti itu. Nah, maka saya ini show Y. Nah, hasilnya tidak terlalu bagus. Ya kan? Nah, kalau kita ingin yang lebih lebih presisi, nah, kita gunakan ini persamaan ini ya. Itu saya copy saja ini ya. Copy saja ini. Berarti di sini 0,299. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan Y sama dengan ya 0,29 dikali R ditambah ini ya dikali dengan D ya. Nah, kemudian saya bulatkan ya, saya ubah nilainya ke unsigned integer ya. Kalau di MATLAB itu seperti itu. Jadi ini. Nah, kemudian saya show Y ya. Mungkin saya ini dulu buka window yang baru, show Y. Nah, hasilnya lebih baik dibanding yang pertama kan. Coba ini yang pertama tadi dengan cara bagi 3. Kalau dengan cara yang kedua adalah dengan proporsional seperti tadi. Ya, ini hasil pengubahan citra berwarna menjadi citra grayscale. Ini termasuk ke dalam operasi aras titik. Ya. Oke, yang kedua adalah pada aras lokal. Kalau pada aras lokal ini artinya operasi pada sebuah piksel itu bergantung pada intensitas nilai-nilai piksel tetangganya. Jadi kalau misalnya saya akan memproses piksel ini, maka hasil operasi yang baru untuk piksel ini itu bergantung pada piksel-piksel di sekelilingnya. Ya, maka ini disebut dengan pada aras lokal. Jadi untuk memproses piksel pada posisi X, Y ini akan melibatkan piksel-piksel di sekitarnya. Nah, maka disebut O lokal. Ya, O lokal itu operasi pada aras lokal untuk piksel A ya pada posisi X, Y, Y, yang bergantung pada piksel-piksel di tetangganya. Ya, neighborhood-nya. Jadi ini maksudnya neighborhood-nya dari piksel-piksel tersebut. Ini aras lokal namanya. Nah, contoh operasi aras lokal itu adalah operasi yang akan saya jelaskan pada materi-materi kuliah berikutnya nanti. Itu operasi konvolusi untuk mendeteksi tepi-tepi pada gambar ini. Jadi untuk mendeteksi gambar ini, maka yang berwarna putih ini adalah tepi-tepi atau edge ya pada sebuah objek. Nah, ini operasi untuk mendeteksi tepi ini itu bergantung pada piksel-piksel di sekitarnya. Ya, jadi kalau misalnya ini saya kotakkan, nah ini akan bergantung. Ini akan bergantung pada piksel di sekitar sini, ya, piksel di sekitar sini. Nah, itu aras lokal namanya. Ya. Yang ketiga adalah operasi pada aras global. Pada aras global ini, operasi pada suatu piksel itu bergantung pada intensitas keseluruhan piksel di dalam citra tersebut. Ya, jadi kita akan memproses nilai piksel pada posisi X, Y ini, maka nilai piksel yang baru yaitu F, X, Y aksen itu bergantung pada nilai-nilai piksel seluruhnya. Nah, kalau pada aras lokal hanya sekitarnya kan, kalau pada aras global artinya keseluruhan piksel pada citra tersebut. Ya, nah contoh operasi yang aras global ini operasi histogram equalization. Nah, ini akan kita bahas pada materi kuliah selanjutnya nanti. Yang terakhir adalah operasi pada aras objek. Nah, kalau pada aras objek ini, kita hanya melakukan pada region of interest. Jadi istilah lain untuk aras interest itu, aras objek itu adalah ROI. Ya, ROI. ROI itu artinya kita hanya memproses pada region of interest. Jadi ROI itu artinya region of interest. Artinya pada bagian gambar yang kita tertarik saja. Ya, bagian yang kita fokuskan saja. Ya. Nah, jadi biasanya yang kita fokuskan itu adalah objek pada gambar. Jadi operasi ini hanya dilakukan pada objek tertentu dalam citra. Nah, tujuannya apa?
melakukan operasi pada arus objek ini, itu adalah untuk mendeteksi objek tersebut, ya, dalam rangka mengenali objek tersebut. Nah, apa yang dilakukan pada arus objek itu? Misalnya kita akan menghitung berapa ukurannya, berapa banyak piksel-piksel di dalam objek tersebut. Bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya lingkaran, bentuknya persegi dan sebagainya. Dan apa karakteristik lain dari objek tersebut. Nah, ini yang kita lakukan pengukuran. Ya. Nah, operasi di dalam arus objek ini adalah operasi yang rumit, ya, kompleks. Ya. Karena sebelumnya kita harus menjawab dulu nih, apakah objek itu, ya? Bagaimana menemukannya? Sebagai contoh seperti ini nih, ya. Kita akan membuat sebuah program untuk mengenali apel atau buah-buahan dalam gambar ini. Ya? Nah, tentu harus kita ini dulu menjawab pertanyaan dulu. Apel itu apa, gitu ya? Nah, apel itu didefinisikan sebagai sebuah objek yang bentuknya mirip seperti lingkaran, gitu ya, berbentuk bulat seperti itu, ya. Nah, kalau buah pir bentuk agak lonjong, demikian. Nah, maka pemrosesan yang dilakukan pada arus objek ini, kita hanya fokus hanya pada objek buah-buahan saja, seperti ini. Jadi kalau ini proses lain yang dilakukan, jadi misalnya ya, gambar ini diubah dulu ke grayscale, kemudian dideteksi kontur-konturnya, lalu diambil tepi-tepinya. Nah, kemudian kita hanya memproses hanya bagian dari objek itu saja, ya. Nah, misalnya kita hanya ingin memproses apel, pir dan sebagainya. Nah, berarti di sini kita hanya memproses piksel-piksel di dalam sini, ya. Ini namanya region of interest-nya, ya, atau di sini region of interest. Gitu. Sama juga kalau misalnya saya akan mendeteksi pada sebuah plat motor, pada sebuah plat mobil gitu ya. Nah, ini ada mobil nih kan. Ini ada sebuah mobil. Nah, di mobil itu kita capture gambarnya, lalu kita deteksi bagian plat nomornya. Nah, misalnya di plat nomor ini B misalnya ya 123. Maka untuk mengenali ini huruf B angka 123, nah maka kita akan memproses hanya piksel-piksel pada ini saja ya, pada objek ini saja. Nah, ini adalah proses yang lebih advance ya, yaitu proses untuk mengenali objek tersebut. Nah, tapi ini operasi pada arus objek namanya. Bisa dipahami level-level operasi tadi? Ada pertanyaan sampai sini? Operasi pada arus. Jadi pada arus titik itu artinya pada arus piksel ya. Kita hanya memproses piksel itu saja, tidak bergantung pada piksel yang lain. Kedua, pada arus lokal berarti bergantung pada piksel-piksel tetangganya. Ketiga, arus global berarti operasi pada piksel tersebut bergantung pada piksel-piksel seluruh citra. Yang terakhir adalah pada arus objek atau pada region of interest. Kita hanya memproses piksel-piksel pada ya objek yang kita deteksi saja ya, dalam rangka mengenali objek tersebut apa gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, karena citra itu adalah matriks, maka operasi-operasi aritmatika pada matriks juga berlaku pada citra ya. Jadi karena citra itu matriks berukuran M kali N, sehingga operasi-operasi matriks dapat dilakukan pada citra gitu. Jadi konsekuensi demikian. Kalau sudah berupa matrik, berarti kita bisa menjumlahkan matrik, kita bisa mengalihkan matrik, kita bisa menambahkan setiap elemen matriks dengan sebuah konstanta. Kita bisa mengalihkan setiap elemen matriks dengan setiap konstanta, atau kita bisa mengurangkan dua buah matriks. Maka berdasarkan operasi aritmetikanya, maka terdapat operasi-operasi pada pengolahan citra. Yang pertama adalah operasi penjumlahan atau pengurangan. Operasi penjumlahan ini ya betul-betul ya menjumlahkan elemen dua buah matriks ya, atau mengurangkan dua buah matriks. Nah, kalau perkalian, nah di sini agak berbeda ya. Definisi operasi perkalian di sini adalah mengalihkan setiap piksel pada posisi yang bersesuaian. Jadi bukan mengalihkan baris dan kolom. Nah, ketiga, menjumlahkan atau mengurangkan citra dengan sebuah skalar.
Nah, ini adalah setiap piksel ditambah dengan skala. Kemudian mengalihkan setiap piksel dengan suatu konstanta C. Gitu. Kalau ini menjumlahkan, kalau ini mengalihkan. Nah, menjumlahkan citra, ya sama seperti operasi penjumlahan matriks ya. Jadi kita mempunyai matriks A dan B, kita jumlahkan elemen-elemennya. Nah, di sini harus kita lakukan operasi clipping. Jika penjumlahan tersebut lebih besar dari 255, maka harus kita bulatkan ke 255. Kalau kurang dari 0, kita jadikan 0. Seperti itu. Ya, ini operasi penjumlahan. Jadi seperti ini, 6 ditambah 5, 11. 8 tambah 5, 13. 2 tambah 1, 3, dan seterusnya. Nah, ini penjumlahan ubah matriks. Nah, apa contoh operasi penjumlahan ubah citra? Nah, di dalam image processing, operasi penjumlahan itu dapat digunakan untuk mengurangi pengaruh derau. Derau itu noise ya, di dalam data citra kita. Caranya adalah dengan cara merata-ratakan derajat keabuan setiap piksel. Jadi kalau saya punya sebuah sebuah scan atau adegan, kemudian saya foto ya, saya potret gitu. Lalu saya lakukan pemotretan 2 kali gitu ya, pada posisi yang sama gitu ya, pada posisi yang sama, sudut pengambilan sama. Nah, kalau misalnya citra tersebut mengandung noise, saya bisa menghilangkan noise-nya itu dengan merata-ratakan nilai piksel pada 2 buah citra tersebut. Jadi saya jumlahkan nilai pikselnya saya bagi dengan 2. Nah, contoh yang aplikasi yang penting itu misalnya dalam bidang astronomi. Nah, astronomi ini kan menggunakan foto dari teleskop ya. Nah, bisa jadi misalnya pengambilan gambarnya itu menghasilkan gambar yang kurang tajam, kurang jelas begitu. Maka suatu objek astronomi difoto berkali-kali, dipotret berkali-kali. Nah, misalkan terdapat 5 buah foto, ini objek nebula, objek galaksi seperti ya. Nah, kemudian kita rata-ratakan. Kita rata-ratakan itu artinya kan kita menjumlahkan piksel-piksel pada 5 buah citra tadi, kemudian kita bagi dengan 5. Nah, kalau 10 ya, 20 citra, 50 citra, 1 citra. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita dapat melakukan peningkatan kualitas citra. Ya. Coba saya tanya kepada Michael Ray, operasi penjumlahan ini termasuk operasi aras titik atau aras lokal, Michael Ray? Halo? Iya, Pak. Pak Michael, ini termasuk operasi pada aras titik atau aras lokal, aras global, atau aras objek? Salah nggak apa-apa. Pada aras apa ini? Objek bukan, Pak. Bukan. Bukan ya. Ini kan setiap piksel ya, setiap piksel kita tambahkan hanya pada piksel tersebut kan, tidak bergantung pada piksel-piksel tetangganya. Berarti ini pada aras titik di sini. Ya. Jadi kita menjumlahkan. Jadi seperti ini nih, saya punya 2 buah matriks seperti ini. Ya, saya punya matriks. Ini matriks yang pertama. Ya, matriks yang pertama. Ya, ini piksel-pikselnya. Ya, ini piksel-pikselnya. Nah, ya, saya punya matriks yang kedua. Matriks yang kedua, ini piksel-pikselnya. Ya, ini piksel-pikselnya. Nah, operasi rata-rata itu artinya saya jumlahkan piksel ini, nilainya ditambah dengan ini. Ya, berarti kan hanya bergantung pada piksel tersebut. Tidak bergantung pada piksel yang lain. Berarti ini aras titik. Jadi ini saya tambah dengan ini, lalu saya bagi dengan 2. Nah, itu adalah operasi penjumlahan 2 buah citra. Ya, jadi ini ditambah. Jadi yang ditambah itu piksel-piksel yang bersesuaian posisinya, ya, yang bersesuaian koordinatnya. Dan ini nggak bergantung pada piksel-piksel lain di dalam citra tersebut. Berarti ini pada aras titik ya. Nah, penjumlahan citra ini dapat juga kita gunakan untuk menambahkan komponen dari sebuah citra ke citra yang lain. Nah, ini saya ambil dari sini contohnya. Misalnya, saya punya 2 buah citra yang ukurannya sama. Yang pertama citra Tom, yang kedua citra Jerry. Nah, sama-sama latar belakangnya gelap, seperti ini ya. Nah, kalau saya ingin mendapatkan gambar baru, yaitu terdapat Tom dan Jerry keduanya, ya, saya bisa melakukan penjumlahan.
Saya jumlahkan saja ini dengan ini. Nah, ingat nih, saya tanya kepada Vijasena. Vijasena kalau pikselnya hitam nilai keabuannya berapa? Nilai gray levelnya berapa? Nol. 0 ya. Berarti kalau piksel sini 0 ditambah dengan 0 hasilnya berapa? Vijasena. Gimana, Pak? Kan nilai piksel di sini 0. Iya. Di sini 0. Kalau saya jumlahkan, Oh, nol. tambah nih. Berapa nilainya? Nol. Nah, berarti 0 itu hitam. Berarti pada posisi ini nilainya hitam. Ya, Iya. Berarti nilai pada posisi ini nilainya hitam ya. Jadi di sini ini piksel di sini saya tambah dengan sini. Nah, hasilnya ini kan? Nah, Iya. nah sekarang pada yang tom ini nilai pikselnya di sini saya ambil nih. Ya. Nah, ini nilai pikselnya 0 atau tidak 0 kalau di sini. Vijasena. Nah, Tidak nol, Pak. saya tambahkan dengan piksel yang bersesuaian posisinya di sini. Ini 0. Ya. 0 ditambah tidak 0 hasilnya tidak 0 kan? Jadi kalau di sini misalnya 4, ini di sini 200 ditambah 0 200, nah, maka dia akan jadi piksel yang ini. Gitu. Hal sama juga nih kalau piksel Jerry ini saya tambah dengan hitam. Nah, maka dengan cara seperti ini saya dapat membuat sebuah gambar baru hasil penjumlahan dua buah citra yang ukurannya sama ya dengan background yang sama. Ya. Nah, sebagai latihan ini kode programnya dalam kode MATLAB ini tinggal dijumlahkan saja. Tapi kalau kalian bikin program dalam bahasa C, berarti operasinya adalah operasi menjumlahkan piksel-piksel. Jadi for I 1 to M, for J 1 to N. Jadi kamu harus melakukannya piksel per piksel gitu. Kalau misalnya nih, saya punya sebuah gambar baru nih. Vijasena lagi ya, saya tanya Vijasena. Saya punya gambar yang ukurannya sama dengan ini, tapi latar belakangnya itu ada rumah seperti ini, ya, seperti inilah, ya. Nah, sekarang saya ingin tambahkan rumah ini ke sini. Caranya gimana Vijasena? Ini ingin saya masukkan ke sini. Bisa langsung pemilihan nggak? Latar belakangnya masih tetap hitam gitu ya? Ini ditambah ini. Kalau dijumlahkan langsung, hasilnya gimana nanti? Mungkin ada warna yang berubah. Ini, ya. Jadi ini berarti kalau di sini ini ditambah dengan di bagian rumah di sini, ya akan berubah di sini ya. Nah berarti kalau kita ingin menambahkan gambar background lain, operasinya lebih kompleks dari penjumlahan ini ya. Tidak hanya sekedar menjumlahkan, tapi ada operasi lain yang perlu dilakukan untuk bisa memindahkan latar belakang ini ke sini, gitu ya. Jadi ini bukan merupakan operasi penjumlahan. Nah, ini contoh lain kalau penjumlahan itu dilakukan dengan proporsi tertentu. Misalnya untuk citra pertama ini koefisien di depannya alfa, yang lainnya 1 kurang alfa. Ya, alfa ini alfa harusnya ya. Alfa ini 0 sampai 1. Jadi untuk piksel pertama ini sekali dengan alfa ditambah 1 kurang alfa. Jadi kalau saya punya gambar pertamanya nih I1, ini I1 ya. Kemudian ini I2, kemudian ini saya jumlahkan dengan proporsi seperti ini, ya, maka hasilnya gini gambarnya. Ya, ini operasi penjumlahan dua buah citra juga. Ya, jadi ini ditambahkan dengan proporsi, ya, jadi tidak dibagi dua, tapi proporsi tertentu. Jadi ada kacamata. Yang berikutnya pengurangan citra, ya, Operasi pengurangan citra artinya operasi mengurangkan dua buah matriks. Nah, jadi kalau tadinya tambah, sekarang diubah jadi kurang. Ya. Nah, hasil pengurangan ini bisa negatif ya. Kalau misalnya dia negatif atau bukan 0 gitu ya, maka kalau dia tidak sama dengan 0, ini dinyatakan sebagai piksel putih. Berarti kan ya? Karena pengurangan ini bisa menghasilkan nilai kecil dari 0 ya. Nah, kalau hasil pengurangannya itu, jadi di sini hasil pengurangannya itu menghasilkan sebuah citra C ya. Nah, jika C tidak sama dengan 0, maka nyatakan sebagai objek putih ya.
Nah, tapi kalau misalnya dia ini sebentar, ini kayak ada program kodenya agak salah sini nih ya. Di sini kalau dia tidak sama dengan 0, nyatakan objeknya berwarna putih. Jadi kalau tidak sama dengan 0, nyatakan berwarna putih. Contoh gini aja nih ya. Saya punya citranya seperti ini, kemudian ada citra lain. Jadi ini adalah contoh citra untuk mendeteksi cacat pada komponen PCB. Jadi citranya ini saya foto nih, gambarnya ini ya. Kemudian saya lihat ada ini ya, ada bagian yang namanya di sini itu cacat. Ya, bagian ini cacat. Nah, saya ingin mengetahui di bagian mana cacat ini. Ini original image-nya ya. Ini image with yang cacatnya. Ini saya kurangi nih. Saya kurangi citra ini. Maka hasilnya saya memperoleh demikian. Gitu. Ya, memperoleh demikian. Jadi akan mendapatkan begini. Ya, jadi bagian yang tidak ada di sini putih kan ya. Di sini putih itu 255 dikurang dengan yang hitam di sini. Ya, berarti di sini akan putih. Gitu, ya. Itu juga bagian mana lagi yang tidak ada sih. Oke, yang ini ya. Ini 2 positif. Ini kita kurangi. Ini kan putih. Ya. Jadi kalau algoritma saya ini mungkin ada sedikit perbaikan ya. Kalau hasil pengurangannya ini jika dia tidak sama dengan 0. Oh, jadi begini. Algoritma saya ini adalah ya, hasil pengurangan itu, objeknya itu dinyatakan berwarna putih. Ya, kalau dia sama dengan 0, berarti dijadikan jadi hitam gitu. Jadi menghasilkan citra biner di sini tuh. Citra C ini citra biner. Kalau hasil pengurangan tersebut tidak sama dengan 0 ya, bukan hitam, maka diubah menjadi putih. Tapi kalau dia 0 tidak diubah gitu ya. Jadi pada citra seperti ini misalnya di sini putih ya, di sini hitam dikurangi ya. Kalau di sini agak berbeda ya. Ini agak berbeda dengan program saya ini. Ini bukan hasil program saya ini ya. Ini dari ambil dari sini. Contoh lainnya seperti ini nih. Ini pixel, ini adalah citra lada ini. Nah, di sini ada objek tambahan ya. Nah, objek tambahan. Nah, saya punya citra originalnya begini. Ini original image-nya. Lalu ada orang yang melakukan manipulasi. Jadi dia tambahkan di sini tuh ya. Dia tambahkan sebuah kopi dari lada ini. Nah, kalau ini dikurangi, ya, maka ini dikurang ini pasti nilainya 0. Ini 0, ya, berarti hitam. Nah, ketika objek ini dikurangi, ya, dikurangi dengan objek yang ada di sini, ya, nah, berarti kan hasilnya tidak 0 kan? Nah, maka diubah menjadi putih. Nah, itu maksud saya demikian ya. Ya, jadi kalau dia hasilnya tidak sama dengan 0, diubah jadi putih, gitu. Jadi, nah, kalau yang program yang ini benar, ya yang ini untuk yang kasus yang ini. Nah, kalau yang ini sepertinya algoritmanya sedikit berbeda ya. Dikurangi ini dengan ini, kalau dia tidak sama dengan 0, dia tetap nilainya. Ya ini citra biner ya. Kalau misalnya putih dikurang putih, hasilnya hitam. Ya, jadi kalau dia 0 tetap hitam, kalau dia tidak putih jadi hasilnya itu adalah dijadikan putih. Oh ya, bisa juga dipakai nih algoritma saya ini untuk yang kasus ini. Ya, jadi kalau misalnya hasil pengurangannya itu menghasilkan yang tidak sama dengan 0, maka nilai piksel pada posisi itu dinyatakan nilai 255, yaitu nilai putih. Gitu. Berarti betul ya. Oke ya, jadi algoritma ini juga benar untuk citra biner seperti ini dan citra yang berwarna demikian. Ya. Pada aplikasi medis, operasi pengurangan citra itu dapat digunakan untuk mendeteksi kelainan pada sebuah citra foto medis. Ya, nah, caranya bagaimana? Caranya begini caranya. Jadi ini gambar apa ya, sebuah objek gitu ya. Kotak atau apa nih ya? Ya, kotak atau apa gitu. Nah, kemudian difoto ya. Nah, kemudian objek yang sama kemudian disuntikkan suatu cairan ya. Suatu cairan berwarna gitu ya, suatu cairan. Kemudian difoto. Nah, kemudian dikurangi nih, ini dikurang ini ya fotonya. Hasilnya dapat di frame-nya ini. Oh, ternyata terdapat suatu apa namanya ya?
suatu jaringan baru ya. Sebab kalau dia sama, berarti kan tidak ada, berarti hasilnya nol ya kalau dikurangi ini. Nah, kalau ini dikurangi ini, misalnya ada cacat di sini atau ada suatu sel ya, sel kanker atau apa, nah ini dapat terlihat hasil pengurangan dari dua buah citra ini. Nah, ini hasil perbaikannya, di enhance ya, diperbaiki jadi demikian. Berikutnya operasi perkalian citra. Operasi perkalian citra ini operasi mengalihkan piksel-piksel pada posisi yang bersesuaian. Nah, jadi di sini bukan mengalihkan piksel. Kalau kita dua buah matrik, kalau kita kalikan kan begini nih. Saya punya matrik, ya, saya punya matrik A, ya, saya punya matrik B, seperti itu. Ini A, ini B. Nah, kalau kalian mengalihkan matrik, bagaimana caranya? Baris pertama ini saya kalikan kolom ke sini, gitu kan ya? Hasilnya saya simpan di sebuah matrik baru, ya. Saya simpan di sini, saya simpan di sini. Nah, tapi ini tidak demikian. Kalau perkalian citra di sini maksudnya mengalihkan piksel-piksel pada posisi yang bersesuaian. Jadi piksel ini saya kalikan dengan piksel ini. Ya, saya kalikan gitu aja. Jadi piksel ini saya kalikan kan dengan ini. Nah, kalau nilainya kecil dari 0, saya jadikan 0. Kalau besar dari 255, saya jadikan 255. Nah, maka tandanya di sini itu berbeda ya. Jadi sini titik bintang untuk menyatakan itu perkalian elemen piksel gitu. Nah, perkalian citra ini umumnya digunakan pada operasi image masking ya, atau operasi image filtering, yaitu mengalihkan sebuah citra ini dengan sebuah mask yang ukurannya lebih kecil dari citra ini. Jadi contohnya pada citra input image ini digunakan sebuah mask ukurannya 3x3 yang nilainya adalah 1/9, 1/9 kali ini ya, 1/9 kali 1, 1/9, 1/9, 1/9. Nah, saya lakukan masking. Masking itu artinya saya tutup ya bagian citra ini 3x3 ini, 3x3 ini ya, 3x3 dengan mask ini. Nah, lalu saya kalikan piksel-pikselnya pada posisi bersesuaian, yaitu 1 dikali 1/9, 1 kali 1/9, 1 kali 1/9, kemudian saya jumlahkan ya, itu 1/9 kali 1 dikali 1/9 ditambah 1 kali 1/9 tambah 2 kali 1/9 tambah 2 kali 1/9 tambah 3 kali 1/9 seterusnya. Jadi artinya saya mengalihkan setiap piksel ini dengan piksel-piksel pada mask ini, dengan nilai pada mask ini. Jadi 1 dikali 1/9 ditambah 1 kali 1/9 tambah 2 kali 1/9 tambah 2 kali 1/9 tambah 3 kali 1/9 tambah 4 kali 1/9 tambah 8 kali 1/9 tambah 7 kali 1/9 tambah 69. Saya jumlahkan semuanya. Nah, maka nilai yang baru itu akan menggantikan nilai yang terletak pada titik tengah dari mask ini. Nah, berarti titik tengahnya adalah yang berwarna ini. Jadi yang tadinya 3 sekarang menjadi 4. Nah, ini operasi konvolusi ya, atau operasi image masking. Nah, ini operasi perkalian ya, operasi perkalian. Nah, ini contoh pada citra si siapa Albert Einstein ini ya, piksel yang ini 3x3 4x4 ya. Kemudian saya mask dengan sebuah matrik yang nilainya ukuran 3x3, nilai 1/9, 1/9. Saya kalikan ya. Jadi misalnya ini saya mask, misalnya misalnya saya ini, saya ambil dulu titik yang ini, ya, 3. Saya mask, saya tutupi dengan mask ini, lalu saya kalikan 0 dikali 1/9 ditambah 3 dikali 1/9 dan seterusnya ya, dikalikan ya, lalu hasil dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahnya itu kemudian akan menggantikan nilai 6 ini. Nah, itu operasi perkalian citra namanya ya, operasi perkalian titik. Nah, berikutnya adalah operasi penjumlahan pengurangan citra dengan skala. Nah, kalau tadi kita mengalihkan matrik, menjumlahkan matrik. Nah, kalau ini adalah menjumlahkan nilai piksel dengan sebuah skala. Jadi contohnya seperti ini nih. Ini citra ini saya tambah dengan suatu nilai konstanta C atau saya kurangi. Kalau saya tambah dengan C ya, berarti brightness-nya atau nilai pikselnya bertambah. Kalau saya kurangi dengan C berarti berkurang. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya tambahkan dengan C, saya tambahkan dengan 100. Kali seperti ini. Coba saya tanya kepada
Siapa ya? Saya tanya kepada Vincent. Operasi ini termasuk operasi aras titik, aras global, aras lokal, atau aras objek? Vincent. Vincent? Halo? Atau, oke, masih berpikir ya. Ivan, termasuk pada operasi aras apa itu? Titik, global, lokal. Global, Pak. Oh, kok global? Ingat loh, di sini kan saya hanya menjumlahkan, kan nilai piksel itu saja yang saya ini, ya tidak bergantung pada piksel-piksel yang lain. Jangan diartikan aras global itu artinya semua pikselnya, bukan itu maksudnya. Kalau aras global itu untuk memproses sebuah piksel itu bergantung pada nilai piksel-piksel yang lain. Ya, kalau ini pada aras titik, karena coba hanya piksel tersebut saja, ya, yang saya tambahkan dengan suatu C, ya. Piksel-piksel lainnya juga sama ditambah dengan C. Tetapi untuk menghasilkan nilai yang baru, saya hanya bergantung pada piksel itu saja. Ini aras titik ya, Vincent ya. Baik, Pak. Irfan ya, pada aras titik ini. Nah, contoh nih, ini nilai piksel sebelum saya ubah ya. Kemudian saya tambah dengan 100. Saya tambah dengan 100 menjadi 208, 2 ini. Ini menjumlahkan setiap elemen matriks dengan 100. Yang kedua, kalau tadi dijumlahkan, kalau sekarang dikalikan dengan sebuah skalar C, ya, atau dibagi dengan C. Operasi perkalian citra dengan skalar itu dipakai untuk kalibrasi kecerahan, ya. Jadi misalnya kita kalikan dengan 0, sekian, setiap pikselnya. Dikalibrasi itu artinya apa ya? Bahasa Indonesia-nya kalibrasi itu apa sih? Akmal, kalibrasi itu apa, Akmal? Kayaknya tetap kalibrasi dia, Pak. Ya apa? Definisinya apa kalibrasi itu? Apa ya, Pak? Bingung saya juga. Dikalibrasi itu artinya apa ya? Disesuaikan gitu ya. Gitu ya. Iya. Kalau ini dikalikan, kalau tadi dijumlahkan, sekarang dikalibrasi. Nah, kalau misalnya kita bagi setiap nilai pikselnya, itu artinya kita melakukan normalisasi kecerahan. Jadi misalnya nilai pikselnya kan di sini misalnya dari 0 sampai 255. Sekarang saya bagi semuanya dengan misalnya 40 dengan 50. Berarti saya normalisasi gitu ya. Saya ubah semuanya sehingga dia akan menjadi nilainya itu ya dari 0 sampai nilai tersebut dibagi dengan 50. Nah, itu untuk normalisasi. Kalau saya kalikan, berarti saya melakukan kalibrasi. Contoh seperti ini nih. Ini citra semula, saya kalikan dengan 3. Ya, dengan 3. Hasilnya begini nih. Ya, dikali dengan 3. Contoh ya, kita kembali lagi nih ke MATLAB saya ini. Saya misalnya citra apa tadi ya, citra kameramen tadi, citra kamera BMP tadi, ini kan gelap tuh. Nah, show itu kan, ini kan. Nah sekarang ini akan saya kalikan, ya. Misalnya hasilnya citra baru, saya kalikan dengan 3 dikali A. Nah seperti itu. Saya show B, ya. Hasilnya adalah gini. Nah ini nih, ya, lebih putih dia gitu kan. Mungkin saya ini ya, saya tampilkan gambar aslinya, figur show A. Nah ini coba bandingkan, ya. Nah, ini sekali dengan 3, ya, piksel-piksel tersebut, ya. Nah, ini berbeda kalau misalnya saya tambahkan, ya. Jadi kalau misalnya saya tambahkan misalnya 30 ditambah A. Nah, kalau di sini artinya saya menjumlahkan setiap piksel dengan menjumlahkan dengan 30. show C. Ya. Nah, ini berbeda. Coba perhatikan gambar ini berbeda, ya. Betul lagi. Nah, ya. Ini gambar.
Ini gambar pertama, ini gambar kemudian ini ya, ini gambar aslinya demikian. Kemudian ini gambar yang saya kali dengan 3 dan ini adalah gambar yang saya tambahkan dengan 30 ya. Ini yang sekali dengan 3, ini tambah 30 ya. Jadi maknanya berbeda ya. Oke ya. Nah, operasi yang terakhir selain operasi aritmatika, operasi boolean. Operasi boolean ini ya operasi dengan menggunakan operator AND, OR, NOT, dan XOR gitu ya. Operasi ini. Oke, ini saya ubah jadi oke. Nah, jadi AND-kan 2 buah matrik, OR-kan buah matrik, NOT ini komplement ya. Kemudian ini adalah XOR. Nah, definisi operasi logika itu kalau saya punya citra A, citra B, kalau saya notkan berarti dia akan menjadi komplementnya. Yang tadinya ini putih jadi hitam, yang backgroundnya hitam jadi putih. Nah, ini adalah A or B ya, A or B. Kemudian ini adalah A and B, A and B. Nah, kamu pasti sudah ngerti arti OR dan AND tersebut. Nah, operasi NOT itu operasi komplement. Itu dapat digunakan untuk menghasilkan komplement dari citra. Jadi kalau kalian misalnya punya logo Ganesha seperti ini, tapi ingin Ganeshanya gajahnya putih, ininya hitam, maka kita NOT-kan saja ini. Karena ini adalah citra biner ya. Karena ini citra biner, maka dengan menegasikan akan menghasilkan citra komplementnya. Dari 1 jadi 0 jadi 1. Kalau dia bukan citra biner, maka operasi seperti AND, OR dan sebagainya, itu operasi yang dilakukan operasi bitwise. Ya. Jadi contohnya di sini 2 di AND-kan dengan 1, hasilnya 0. Nah, dari mana itu taunya? Nah, ini caranya. Ini 2 ya. Saya AND-kan dengan 1. 2 itu dalam biner berapa? Nando, 2 itu berapa dalam biner? 1-0 Pak. 1-0. Nah, sekarang 1 dalam biner itu adalah 0-1. Nah, ini kalau di AND-kan ini ya. Kalau di AND-kan berarti yang terjadi itu adalah operasi bitwise-nya. 1 di AND-kan dengan 0 hasilnya berapa Nando? 0 Pak. 0 dengan 1 di AND-kan? 0. Nah, berarti hasilnya 0 gitu. Dan sama juga begitu. 9 dengan misalnya 1. Hasilnya 1. Nah, karena 9 itu di dalam biner adalah 1, 0, 0, 1. Sedangkan 1 itu dalam biner adalah 0, 0, 0, 1. Nah, ini kemudian kita AND-kan. Nah, ini akan menjadi 0, 0, 0, 1. Maka nilainya 1. Itu operasi AND. Begitu juga untuk operasi OR, XOR, dan sebagainya ya. Jadi operasi itu operasi bitwise namanya ya. Operasi bitwise itu artinya operasi itu dilakukan bit demi bit di dalam nilai tersebut. Operasi AND dan OR itu dapat digunakan untuk memilih sub-image dari sebuah citra. Jadi misalnya contoh seperti ini ya. Misalnya ini adalah citra mata, saya ingin memperoleh irisnya, iris mata, ya, iris, ya. Nah, kemudian saya lakukan operasi Gaussian filtering, ya itu nanti itu ya. Lalu saya lakukan operasi deteksi tepinya dengan detektor Sobel namanya ya, Sobel. Nah, kemudian untuk citra hasil Gaussian filtering ini saya lakukan operasi biner, yaitu saya ubah ke citra biner, citra hitam putih. Lalu saya lakukan dengan deteksi tepinya dengan operasi deteksi Sobel yang sama. Nah, berarti saya memperoleh 2 buah citra ya. Kemudian saya AND-kan 2 buah citra ini. Nah, maka saya akan memperoleh ini iris mata ini. Nah, iris itu yang hitam ini loh. Nah, itu irisnya itu. Ya, iris. Ya, ini saya ambil dari sini. Iris detection using segmentation technique. Nah, ini operasi AND ya. Jadi untuk menghasilkan sub image itu. Jadi untuk menghasilkannya ini. Nah, itu operasi iris. Sedangkan operasi OR
Nah, itu dapat digunakan untuk menambahkan bagian citra lain ke sebuah citra tujuan. Saya punya citra ini, kemudian saya tambahkan dengan ini, ya. Saya orkan dengan ini. Maka hasilnya yang tadinya ini putih, ya, sekarang ada gambar ini. Berarti diorkan, ya, operasi OR, ya. Atau ini adalah hasil operasi AND, ini hasil operasi OR, kemudian saya orkan, ya, ini dengan ini. Hasilnya begini. Nah, jadi dengan bermacam-macam manipulasi operasi logika, kita dapat memperoleh gambar-gambar baru. Ya. Terakhir adalah operasi geometri. Ya, sebelum kita break sebentar ya. Operasi geometri ini operasi translasi, rotasi, penskalan, dan pencerminan. Ya. Kalau operasi geometri, kalau operasi-operasi aritmetika, operasi logika itu mengubah nilai piksel. Kalau operasi geometri yang diubah itu adalah koordinat pikselnya, posisinya, maka disebut operasi geometri. Jadi pengubahan geometri dari citra fxy menjadi citra baru f aksen x, y, nah, itu ditulis sebagai f itu adalah operasi geometri yang akan mentransformasikan f itu adalah citra yang nilai x dan y-nya, nah ini nilai x dan y-nya itu ditransformasikan dengan suatu fungsi G1 XY dan G2 XY. Sehingga nilai koordinat X aksen yang baru itu adalah nilai G1 XY, G2 XY. Nah, G1, G2 ini adalah salah satu dari operasi translasi, rotasi, penskalaan, pencerminan. Contoh misalnya, ya, yang X-nya kemudian saya, X aksennya, misalnya saya geser 10 piksel ke kanan. Berarti ini X tambah 10. Ya. Y aksennya juga saya misalnya saya geser saya geser ini Y ya ditambah 5. Berarti ini saya geser ke kanan sejauh 10 X-nya, kemudian ke atas sejauh 5. Nah, berarti di sini G1 XY-nya itu adalah ini. Ya. G2 XY itu adalah ini. Ya. Nah, seperti ini. Jadi ini menjumlahkan operasi translasi yang menjumlahkan nilai M dan N. Ya, nilai X dan Y ini saya jumlahkan nilai X itu dengan sebuah M dan N. Maka saya akan memperoleh citra baru yang koordinatnya adalah X tambah M dan Y tambah N. Nah, ini adalah kode programnya. Di contohnya ini citra kamera ini saya translasi ya. Saya geser sejauh 30 ke kanan dan 25 ke atas. Maka akan sini. Maka piksel-piksel ininya, piksel-piksel di sini ini akan dihitamkan ya. Misalkan. Jadi kalau di sini berarti yang piksel-piksel ini kalau digeser ya, karena ruang citra kita ukurannya tidak berubah ya, maka di sini akan di cropping ya, akan di cropping yang bagian-bagian ininya. Karena ini akan digeser ya, berarti sudah exhaustive ya, sudah out of bound ya. Maka di sini bagian citra di bawah ini yang ini akan jadi hitam. Rotasi di sini artinya kita mengubah koordinatnya dari x, y menjadi x aksen, y aksen dengan dikalikan dengan cos. Nah, ini ada materi aljabar geometri ya, aljabar linear geometri di sini. Ini mengalikan x cos theta kurang y sin theta. Ini kita putar berlawan jarum jam. Ya. Nah, sebenarnya untuk operasi-operasi rotasi yang sudut-sudut istimewa seperti 90, 180, kita tidak perlu pakai rumus ini. Ya. Karena kalau digeser rotasi 90, berarti ini kita cukup lakukan dengan mengcopy piksel-piksel pada baris menjadi kolom. Jadi di sini piksel pada baris ini saya kopikan jadi piksel di kolom ini. Ya. Itu artinya merotasi sejauh 90 derajat. Kalau untuk 180 derajat berarti 2 kali nih, operasi 90 derajat ini 2 kali. Jadi kita nggak perlu pakai rumus ini ya untuk menghemat prosedur komputasi. Karena di sini ada operasi-operasi pembulatan nantinya. Cos theta ini kan nilainya bilangan real dikali dengan X. Ini juga real. Nah, kalau dia operasinya memutar sejauh 90, 180, 270, ini dapat dilakukan dengan memindahkan elemen baris menjadi kolom. Ya, baris jadi kolom. Kalau untuk 90 ini adalah yang berlawanan jarum jam. Kalau untuk yang searah jarum jam, nah, tinggal memindahkan ini saja ini, ya, mengubah ini saja ini. Ya.
Kemudian untuk yang operasi rotasi seperti flipping, ya, jadi misalnya citra lenanya seperti ini, kemudian saya ingin flip horizontal, nah, ini dapat saya lakukan dengan cara, ya, ini dengan cara mencerminkan terhadap sumbu Y. Jadi kalau ini horizontal, berarti saya mencerminkan koordinat ini ke sumbu Y. Ya, jadi kalau saya ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau flipping itu artinya ini pencerminan ke sumbu Y. Kalau vertikal berarti pencerminan terhadap sumbu X. Ya. Kalau pencerminan pada titik asal, ya, misalnya ini kita, ini namanya, ini pencerminan titik asal, jadi dari sini ke sini. Kalau pencerminan terhadap garis X sama dengan Y, nah ini rumusnya. Ya. Ini flip vertikal, ya. Flip vertikal. Ini untuk pseudocode untuk flip vertikal. Ya. Untuk flip horizontal dapat kalian lakukan dengan cara yang sama. Nah, untuk perbesaran ini artinya kita mengubah ukuran citra. Berarti kita menskalakan koordinat piksel itu yang tadinya X kita kalikan dengan sebuah SX, yang Y kita kalikan dengan SY. Ini faktor skalanya. Kalau dia besar dari 1 berarti perbesaran. Kalau kurang dari 1 berarti pengecilan. Ya. Jadi koordinat yang baru x-aksen itu adalah SX kali X, SY kali Y. Nah, tapi kalau untuk zoom dengan faktor 2, ya, faktor 2, kita dapat melakukan dengan alternatif lain. Itu kita tidak pakai rumus ini, tetapi kita lakukan dengan melakukan copy. Ya, setiap pixel itu sebanyak 4 kali. Jadi pixel ini, ya, kita ingin memperbesar gambar menjadi 2 kali seperti ini. Ya. Nah, maka caranya itu adalah kita salin setiap pixel itu menjadi 4 kalinya. Jadi pixel ini saya copy jadi 4 kali. Ya. Nah, ini untuk faktor dengan 2. Ya. Ya bisa juga sih pakai rumus ini, ya. Boleh juga gitu, ya. Tapi ini cara yang alternatif lainnya adalah kita kalikan dengan kita copy pixel ini sebanyak 4 kali. Ya, kalau untuk 3 berarti kita 9 kali. Nah, kalau untuk setengah gimana? Setengah, ya mungkin nggak bisa kita pakai ini, ya. Nah, ini adalah kode program C untuk melakukan zooming sebanyak 2 kali. Ya. Nah, operasi zoom in, operasi pengecilan faktor skala, nah itu caranya, ya, caranya adalah dengan merata-ratakan per pixel. Kan kalau dengan cara seperti ini, misalnya satu pixel jadi setengah, nggak mungkin kan? Bisa nggak bisa dibagi menjadi setengah gitu, ya. Nah, yang bisa itu adalah merata-ratakan pixel. Jadi 4 pixel ini menjadi 1. Nah, ini akan melakukan operasi pengecilan pada citra tersebut. Jadi misalnya citranya ini sekarang dikecilkan, ya. Dikecilkan artinya saya akan merata-ratakan 4 pixel. 4 pixel yang ada di sini saya rata-ratakan nilainya. Lalu saya salin ke matriks yang baru sini ini. 4 pixel berikutnya, ya. Nah, itu adalah untuk yang faktor ini, ya, faktor setengah. Itu dapat dilakukan dengan cara demikian. Atau bisa juga pakai ini, ya. Jadi